Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pada pertemuan kali ini kita akan menyoroti pemikiran ekonomi menurut Al-Mawardi. Baik, untuk memulai perkuliahan ini kita sekarang melihat terlebih dahulu siapa sih sesungguhnya dari Al-Mawardi itu. Sekalian, nama Al-Mawardi itu lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Nah, dia seorang ulama yang lahir di Basrah ya, yang dia tumbuh dan berkembang itu di kisaran pertengahan atau menuju akhir abad keempat Hijriah, atau di Masehinya dia tumbuh dan berkembang di pertengahan dan menuju akhir abad ke-10 Masehi. Lalu beliau wafat di Baghdad, itu di tahun 1058 Masehi. Nah, dalam rentang hidupnya itu, Al-Mawardi sudah bisa melahirkan sejumlah karya tulis yang menurut saya sangat monumental, baik yang berkenaan dengan masalah tafsir, berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan fikih, berkenaan dengan usul fikih, dan lain sebagainya lah. Tetapi dari sekian karya tulis yang dibuat oleh Al-Mawardi itu setidak-tidaknya ada 3 buku yang secara substantif berkenaan dengan masalah ekonomi Islam. Pertama adalah Adab Dunya Watin, kemudian yang kedua Al-Hawi Al-Kabir, dan yang ketiga adalah Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi dari 3 buku itulah kita bisa menangkap bagaimana pemikiran Al-Mawardi berkenaan dengan ekonomi Islam. Nah, saudara sekalian, secara umum bahwa pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Al-Mawardi lebih banyak berkaitan dengan masalah ekonomi makro, kan. Jadi dia sedikit sekali berbicara tentang ekonomi mikro, tetapi lebih banyak diorientasikan pada pembicaraannya itu berkenaan dengan ekonomi makro. Secara umum juga bahwa ada 3 topik inti yang eh, mendapatkan perhatian yang serius dan mendapatkan perhatian yang banyak dari Al-Mawardi itu. Pertama, dia banyak bicara tentang relasi antara negara dan aktivitas ekonomi. Kemudian yang kedua, dia bicara tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu berkenaan dengan sumber pendapatan negara dan juga belanja negara. Dan yang ketiga, dia banyak bicara tentang Baitul Mal dalam pemaknaan sebagai kas pembendaharaan negara. Baik, kita mulai dengan pemikiran ekonomi Al-Mawardi yang pertama, yakni berbicara tentang relasi antara negara dan aktivitas ekonomi. Ada beberapa pemikiran yang dimunculkan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan relasi antara negara dan aktivitas ekonomi. Pemikiran pertama, dia mengatakan bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan material dan spiritual rakyat. Ini maknanya bahwa, saudara sekalian, kewajiban negara terhadap warga negaranya atau kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya bukan hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik semata, bukan hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum semata, tetapi juga negara mesti memiliki perhatian yang serius terhadap kebutuhan material dan spiritual rakyat. Jadi dengan kata lain bahwa negara punya kewajiban untuk menumbuhkan kesejahteraan rakyatnya gitu. Jadi bicara tentang negara bukan hanya sekedar soal politik dan hukum, tetapi juga harus bicara berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya.
So, kalau teori modern sekarang mengatakan bahwa hakikat demokrasi itu dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat, maka ini sudah digagas jauh-jauh hari oleh Al-Mawardi di kisaran abad ke-10 Masehi. Oke, kemudian pemikiran yang kedua yang dikemukakan oleh Al-Mawardi itu bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat itu bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga moral dan agama. Maknanya begini, saudara sekalian, bahwa kewajiban negara menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya itu bukan hanya kewajiban yang didasarkan pada kapasitasnya sebagai penguasa, tetapi juga ia merupakan tanggung jawab moral dan pada saat yang sama ia juga diperintahkan oleh agama. Nah, karena itulah saudara sekalian, di dalam ekonomi Islam ketika bicara tentang relasi negara dan aktivitas ekonomi berkenaan dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat itu tidak hanya didasarkan pada kerangka berpikir kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya semata, tetapi juga ada tuntutan moral. Dan pada saat yang sama, dia juga merupakan kewajiban yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Saya kira ini sangat luar biasa pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi di kisaran abad ke-10 Masehi itu. Kemudian yang ketiga, pemikiran Al-Mawardi berkenaan dengan relasi negara dan aktivitas ekonomi itu bahwa negara berkewajiban menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Nah, saya kira apa yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini sangat realistis kalau diwujudkan pada hari ini, bahwa infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat dalam kerangka pengembangan ekonomi itu menjadi sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh negara. Jadi negara tidak misalnya hanya berbicara soal harga, negara tidak hanya berbicara soal distribusi dan lain sebagainya, atau bagaimana meningkatkan produksi. Tetapi yang paling penting menurut Al-Mawardi adalah bagaimana negara bisa menyediakan infrastruktur itu yang dibutuhkan oleh rakyat dalam kerangka pengembangan ekonominya. Sebab bagaimana ekonomi rakyat itu bisa berkembang kalau infrastrukturnya tidak kondusif? Bagaimana rakyat bisa mendistribusikan hasil produksinya ke pasar yang lebih luas kalau infrastrukturnya tidak tersedia? Maka pada saat itu pemenuhan infrastruktur untuk kepentingan pengembangan ekonomi rakyat menjadi salah satu bagian dari kewajiban yang mesti ditunaikan oleh negara atau oleh pemerintah. Oke, dan kemudian yang terakhir, pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan relasi negara dan aktivitas ekonomi itu bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik. Jadi ada regulasi yang berkenaan dengan layanan publik. Ada kebutuhan-kebutuhan yang dikendaki oleh rakyat yang berkenaan dengan layanan publik, maka itu wajib diatur dan dibiayai dari pendapatan belanja yang dimiliki oleh negara. Saya kira itu sudah sekalian beberapa pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan relasi antara negara dan aktivitas ekonomi. Kemudian yang pemikiran kedua yang dikemukakan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal biasanya dilaksanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, sekalian ketika bicara tentang kebijakan fiskal, maka core-nya itu terletak pada dua persoalan. Pertama, bagaimana negara bisa menciptakan sumber pendapatan negara yang kemudian diformulasikan dalam bentuk anggaran negara. Lalu yang kedua berkaitan dengan soal belanja negara.
Jadi sudah ada pendapatan yang diperoleh, kemudian yang kedua juga ada belanja yang dilakukan oleh negara. Nah, ini banyak dibicarakan oleh Al-Mawardi berkaitan dengan kebijakan fiskal itu. Kemudian yang kedua, menurut Al-Mawardi bahwa kebijakan fiskal itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dan material secara merata berdasarkan distribusi kekayaan. Ini maknanya bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, tentu saja ini menurut ajaran Islam, bahwa itu harus diorientasikan semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gitu. Karena itu, pemerintah sebelum merumuskan kebijakan fiskalnya, sebut saja harus melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat? Lalu pada gilirannya nanti belanja yang dilakukan oleh pemerintah, belanja yang dilakukan oleh negara itu harus diorientasikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat itu. Dan ketika kebutuhan rakyat itu sudah terpenuhi, maka pada gilirannya kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan dan bisa direalisir. Maka saya kira itulah beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan kebijakan fiskal ini. Nah, kemudian masih berhubungan dengan masalah kebijakan fiskal, Al-Mawardi juga berbicara soal perpajakan. Karena saudara sekalian, dalam kajian ekonomi modern hari ini, bahwa sumber pendapatan negara yang utama itu berasal dari pajak. Memang ada 3 sumber yang berkembang hari ini. Pertama, bahwa sumber pendapatan negara itu bisa berasal dari pajak. Kemudian yang kedua, sumber pendapatan negara itu juga bisa berasal dari keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik negara. Dan yang ketiga, sumber pendapatan negara itu kalau pajaknya sudah dipres sedemikian rupa tidak begitu banyak, kemudian keuntungan yang diperoleh dari BUMN juga masih sedikit misalnya, maka ada sumber pendapatan negara yang lain adalah pinjaman luar negeri. Nah, berkenaan dengan pajak ini ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Pertama, menurut Al-Mawardi bahwa penilaian atas kharaj, pajak tanah terutama karena pada saat itu, pada abad ke-10 Masehi itu pajak lebih muara kepada pajak tanah, harus disesuaikan dengan potensi tanah, terutama dalam penentuan tarif pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah dengan pasar. Maksudnya, sekalian, ketika negara menentukan tarif pajak, harus mempertimbangkan sejumlah variabel dan tidak bisa misalnya disamaratakan antara tarif pajak yang dikenakan pada satu objek pajak dengan objek pajak yang lain. Maka ketika menentukan tarif pajak itu harus dipertimbangkan beberapa variabel. Besarnya ya, harus bisa dibedakan ini tanahnya subur atau tidak subur. Maka tidak bisa disamakan pajaknya, pengenaan atau tarif pajak pada objek pajak itu. Harus dipertimbangkan apakah tanah itu subur atau tidak. Kemudian juga perhatikan juga jenis tanamannya. Apakah ini jenis tanaman yang harganya relatif mahal atau tanaman ini harganya relatif murah. Itu juga harus menjadi bagian penting yang dipertimbangkan oleh negara ketika menentukan tarif pajak. Kemudian yang ketiga adalah sistem irigasinya. Ini juga perlu diperhatikan dan jarak tanah dengan pasar. Tentu kan nanti berkaitan erat dengan biaya distribusi. Pada tanah yang jauh dari pasar tentu kan membutuhkan biaya distribusi yang tinggi. Nah, ketika biaya yang dibutuhkan untuk distribusi itu tinggi, maka itu juga harus dipertimbangkan ketika menentukan tarif
tarif pajak. Nah, saya kira ini pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi berkaitan dengan penentuan tarif pajak. Artinya bahwa ketika menentukan tarif pajak ada beberapa variabel yang harus dipertimbangkan ketika menentukan tarif pajak itu. Kemudian yang kedua, pemikiran Al-Mawardi berkenaan dengan perpajakan ini, bahwa penetapan kharaj atau pajak tadi dapat digunakan salah satu dari 3 metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Pertama, penetapan itu bisa didasarkan pada ukuran tanah. Jadi, tanah yang luas dengan yang tidak begitu luas begitu, itu harus dibedakan di dalam penentuan tarif pajaknya. Kemudian yang kedua, penetapan berdasarkan ukuran tanah yang ditanami. Bisa jadi ada tanah yang ukuran luasnya sama, tetapi satu tanah ditanami seluruhnya begitu. Bidang tanah itu ditanami dengan tanaman, tetapi ada juga tanah yang luasnya sama, tetapi tidak ditanami seluruhnya begitu. Maka ini juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam penentuan pajak. Kemudian yang ketiga, penetapan berdasarkan persentase dari hasil produksi begitu. Nah, saya kira ini beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan perpajakan itu. Dan kemudian berikutnya yang dibicarakan oleh Al-Mawardi, tetapi sesungguhnya pembahasan ini masih berkaitan dengan kebijakan fiskal, yakni tentang sumber pendapatan dan belanja negara. Pertama, menurut Al-Mawardi bahwa zakat, ghanimah, dan fee itu sebagai sumber pendapatan negara itu hanya dialokasikan pada belanja yang telah ditetapkan syariah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah sudah menetapkan itu. Misalnya zakat hanya dialokasikan pada 8 asnaf. Kemudian ghanimah dalam makna dia harta rampasan perang itu. Maka 4/5-nya didistribusikanlah kepada mereka yang terlibat di dalam peperangan. Demikian juga V gitu, yang dia juga dimaknai sebagai harta rampasan perang yang tidak diawali dengan peperangan, itu juga sudah memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang dikemukakan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian yang kedua, jizyah, kemudian kharaj, kemudian ausar, kemudian luqata, dan lain-lainnya dialokasikan untuk pengeluaran rutin, kepentingan umum, dan pembangunan fisik. Sementara hutang, kalau seperti yang saya kemukakan tadi bahwa ada sumber pendapatan negara yang berasal dari hutang, itu hanya dialokasikan untuk menutupi defisit anggaran belanja rutin. Jadi menurut Al-Mawardi ini, bahwa kalau ada sumber pendapatan negara yang bersumber dari hutang itu hanya dialokasikan untuk menutup defisit anggaran belanja rutin. Jadi tidak boleh uang piutang misalnya untuk investasi, membangun infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, pajak lain dialokasikan untuk menutup defisit anggaran biaya pembangunan fisik. Jadi kalau misalnya ada pajak yang ditetapkan oleh negara, ada pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang berbeda dengan yang tadi, zakat, ghanimah, jizyah, dan lain sebagainya, maka pajak yang itu juga harus dialokasikannya untuk menutup defisit anggaran biaya pembangunan fisik. Baik, saudara sekalian, bagian terakhir yang dibicarakan oleh Al-Mawardi berkenaan dengan pemikiran ekonomi Islamnya itu, yakni tema yang berkaitan dengan Baitul Mal. Ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi berkait dengan Baitul Mal dalam posisinya sebagai kas pembendaharaan negara. Pertama, menurut Al-Mawardi, negara membutuhkan lembaga keuangan negara untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Maknanya bahwa untuk mengelola sumber pendapatan negara dan juga untuk mengelola belanja negara, menurut Al-Mawardi dibutuhkan satu institusi.
Dan institusinya itu menurut dia namanya adalah Baitul Mal. Jadi tidak bisa misalnya sumber pendapatan negara itu diterima oleh kepala negara. Kemudian belanjanya juga terserah misalnya kepala negara. Tetapi menurut Al-Mawardi di dalam pengelolaan keuangan negara itu harus dilakukan oleh sebuah institusi yang namanya adalah Baitul Mal. Saya kira itu yang pertama. Kemudian pemikiran Al-Mawardi yang kedua yang berkenaan dengan Baitul Mal itu bahwa tanggung jawab Baitul Mal dapat diklasifikasi ke dalam dua hal. Pertama, tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak gitu. Jadi nanti ada pendapatan negara yang diterima baik dari pajak atau yang lainnya itu Baitul Mal punya kewajiban mendistribusikannya. Kepada siapa? Tentu saja kepada rakyatnya di dalam rangka apa? Di dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, bahwa tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri. Jadi tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan itu menjadi aset kekayaan Baitul Mal. Gitu. Yang kemudian nanti kekayaan yang dimiliki atau yang diperoleh oleh Baitul Mal itu harus didistribusikan kepada rakyat di dalam rangka menciptakan kesejahteraan. Nah, jadi kata kuncinya, saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa kehadiran Baitul Mal di dalam sebuah negara, Baitul Mal dalam makna kas pembenaran itu menjadi sangat signifikan itu. Ia berfungsi untuk menampung sumber pendapatan negara dan dia juga memiliki fungsi untuk mendistribusikan kekayaan negara atau sumber pendapatan negara itu yang kemudian nanti dialokasikan terutama untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena ini eh, diskusinya berkenaan dengan pemikiran ekonomi Islam. Saya kira saudara sekalian itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.